Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang kami muliakan. Tentu saja dalam kehidupan ini yang kita hadapi tidak selalu menyenangkan. Ada saat-saat di mana kita dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Lingkungan kita mungkin kurang menyenangkan, interaksi kita kurang menyenangkan, suasana kurang menyenangkan, dan seterusnya dan seterusnya. Suasana yang kurang menyenangkan itu kemudian menumbuhkan kekecewaan pada diri kita. Bahkan kadang-kadang hati kita ini sampai merasa sakit oleh lingkungan, oleh keadaan yang kita hadapi. Nah, perjalanan hidup ini kemudian akan memberi pelajaran kepada kita bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan tersebut. Pengalaman pribadi dan kemudian perenungan pribadi mungkin dalam kesempatan ini akan kami sampaikan sedikit, semoga bisa menjadi bagian yang bermanfaat untuk kita semuanya. Suatu saat saya membaca sebuah hadis yang berbunyi, afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ketika saya membaca afdhalud dzikri la ilaha illallah, itu dengan mudah saya bisa memahami. Karena bagi saya memang la ilaha illallah itu suatu kalimat yang dahsyat, sehingga layak dia menjadi sebaik-baik zikir. Kita pun sering menzikirkannya kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi bagian yang kedua, afdhalud du'a alhamdulillah. Ini bagi saya waktu itu, sekian puluh tahun yang lalu ya, itu agak sulit memahami bagaimana alhamdulillah itu bisa menjadi afdhalud du'a, sebaik-baik doa, gitu kan? Karena kalau kita lihat artinya, alhamdulillah itu kan segala puji bagi Allah. Tapi kok ini afdhalud doa, sebaik-baik doa. Nah, maka kemudian dalam satu kesempatan saya bisa sowan ke seorang kiai, bertemu dengan seorang kiai untuk bertanya dan berkonsultasi terkait dengan pernyataan dalam hadis ini, afdhalud doa alhamdulillah. Maka Pak Yai itu kemudian menyatakan, ya memang hadisnya begitu, sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Tapi kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan rahasia ini kecuali dengan praktek, katanya kan. Dengan praktek Pak Yai, iya dengan praktek. Kalau hanya tanpa praktek, hanya teori saja, ya nanti lepas. Prakteknya gimana? Nah kemudian saya diajarin, dan ini nanti bisa dipraktekkan, Ini menjadi semacam terapi hati. Jadi alhamdulillah itu akan terasa menjadi afdhalud du'a dengan praktek. Caranya gimana? Nah, jadi Pak Yai itu berikan cara. Jadi sebaiknya itu setelah sholat tahajud, gitu kan? Setelah sholat tahajud. Kemudian selepas sholat tahajud itu kamu diam sebentar. Kemudian
berdoa, berdoa, baca sholawat, kemudian berdoa. Dan doa tersebut khususkan dengan afdholud doa, yaitu alhamdulillah, sebaik-baik doa. Alhamdulillah. Jadi kamu sebut alhamdulillah ya Allah. Nah, kemudian kamu sebut kebaikan, mulai dari keluarga, orang tua, bapak, ibu, paman, bibi, kakek, nenek, semua yang ada di sekitar kita itu kita sebutkan kebaikannya. Kemudian di lingkungan keluarga kita, anak-anak, istri kita, keluarga kita yang lain, sebutkan kebaikannya. Kemudian di lingkungan kerja kita, atasan kita, bawahan kita, teman rekan kerja kita, sebutkan kebaikannya dalam doa kamu itu. Nah, di titik terakhir nanti, kamu sebutkan kebaikan orang yang menyakiti kamu pada saat itu. Yang terngiang-ngiang di dalam hati, yang paling menyakiti hati, sebut kebaikannya. Tapi jangan terjebak untuk menyebut keburukannya. Sebut lagi kebaikannya, sebut lagi kebaikannya. Nah, kan? Jadi mulai dari ayah kita sebut itu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau lahirkan saya dari seorang ayah, misalnya petani ya Allah. Ya Allah, ayah saya itu rajin bekerja ya Allah, habis subuh itu udah berangkat ke sawah ya Allah. Ya Allah, dengan perjuangan demikian ini ya Allah, ayah saya ini menyekolahkan saya ya Allah, sampai saya kuliah dibiaya ya Allah. Terus sebut kebaikannya, terus sebut kebaikannya. Jangan pernah terganggu atau terkesiap untuk menyebut keburukan. Karena begitu kita menyebut keburukan di situ, maka batal. Terapi ini batal. Jadi terapi ini hanya terapi alhamdulillah, untuk menyebut kebaikan. Ibu kita juga kita bilang seperti itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah melahirkan saya dari seorang ibu ya Allah, yang sangat perhatian ya Allah, yang sangat baik ya Allah. Saya sudah demikian nakal ya Allah, tetapi Engkau, ibu saya ini ya Allah, masih sangat perhatian kepada saya ya Allah, masih sangat kasih sayang. Terus begitu teman-teman kita, kemudian anak istri kita, ya Allah, anak saya ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kepada saya ini anak-anak ya Allah, yang rajin ya Allah, masih mau sekolah ya Allah, masih mau belajar agama ya Allah, malam-malam masih mau buka buku ya Allah, masih mau baca Quran ya Allah, masih mau puasa ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan saya ini istri ya Allah, yang sedemikian baik ya Allah. Ya Allah. Nah, terus sebut kebaikan-kebaikan istri kita. Jangan pernah sebut kebaikan keburukannya sama sekali. Begitu sebut keburukan, batal. Terapi ini batal. Kemudian di lingkungan kerja, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kepada saya ini ya Allah, atasan yang demikian baik ya Allah. Terus sebut kebaikan-kebaikan atasan kita. Sebut kebaikan-kebaikan bawahan kita. Sebut kebaikan-kebaikan rekan kerja kita ya Allah. Sedemikian dinamisnya ya Allah, rekan-rekan kerja saya ini ya Allah, teman-teman sejawat saya ini ya Allah. Sebut semua kebaikan yang sampai kita tidak lagi mampu menyebut kebaikan-kebaikan itu. Nah, di titik terakhir nanti, sebut kebaikan orang yang menyakiti hati kita. Si fulan ya Allah, Engkau telah berikan saya teman ya Allah, si fulan ya Allah. Si fulan itu baik orangnya ya Allah. Dia itu sebenarnya suka membantu ya Allah, suka bersedekah ya Allah, rajin dia itu ya Allah, pagi-pagi sudah demikian ya Allah. Nah, sebut kebaikan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pertemukan dalam perjalanan hidup saya ini dengan si fulan ya Allah. Nah, sampai di titik kita tidak bisa lagi menyebut kebaikannya, maka lepas itu kita selesai setengah jam misalnya itu, tapi ini sebutnya secara rahasia ya, boleh kita ucapkan setelah sholat tahajud, tetapi jangan terdengar anak, jangan terdengar istri, kenceng-kenceng terdengar tetangga apalagi. Jadi ini normal nih, kita habis sholat tahajud, kemudian kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita, saya dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu ini. Kita sebut itu saya dan Allah. Orang lain nggak bisa kita ceritakan. Itu hanya saya dan Allah. Nah, diri kita ini dan Allah. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selepas itu nanti bisa dicoba, bisa dirasakan betapa luasnya hati kita ini kemudian terbuka.
Betapa indahnya kemudian kehidupan kita ini. Betapa perubahan yang sedemikian besar ini telah masuk ke dalam hati kita. Merubah banyak lagi perspektif hati kita. Luntur itu semua rasa benci. Luntur itu semua rasa dengki. Rasa tidak nyaman dalam hidup. Rasa kecewa dalam hidup. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka nanti yang ada di dalam hati kita ini adalah rasa syukur. Betapa syukurnya kita telah dilahirkan dari bapak, ibu yang demikian. Betapa syukurnya kita telah diberi pendidikan yang demikian baik. Betapa syukurnya kita telah diberikan rekan-rekan kerja yang baik, atasan dan bawahan yang sedemikian baik, kantor yang sedemikian baik, dan seterusnya dan seterusnya. Diberikan kita teman-teman, tetangga yang baik. Maka alhamdulillah ini menjadi satu-satu afdol doa. Disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, afdolud doa alhamdulillah, dan itu ada rahasia di situ. Tapi baru bisa direngkuh itu rahasia apabila dipraktekkan. Kalau tidak percaya, mudah saja, tinggal praktekkan. Nanti malam sholat tahajud, sisakan waktu barang 15 sampai 30 menit kita menyendiri. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti akan luruh itu semua hati-hati yang tidak nyaman. Semua ketidaknyamanan itu akan diluruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, pasti akan ditambahkan nikmat. Wala in kafartum. Tapi apabila engkau kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku itu pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita pilih syukur daripada kita tidak bersyukur. Dengan alhamdulillah bisa kita coba. Ini terapi hati. Apabila kita praktekkan, seluruh permasalahan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dilunturkan kekecewaan, apalagi dendam, apalagi rasa sedih, rasa iri, rasa dengki, dan semuanya itu akan diluruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat afdolud doa alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.